Ya, shalom. Shalom. Saudara diberkati Tuhan. Coba lihat kiri kananmu. Jari saya masih ada gak? Bilang kiri kananmu, jari saya masih utuh, masih ada. Terima kasih sama Tuhan. Amin. Ya, pagi ini saya mau katakan kepada Tuhan, saya bersyukur dan berterima kasih kalau saya bisa ada di tempat ini, di kota Surabaya ini, dalam rangka pelayanan saya di gereja GSJS, saudaraku, selama hampir 3 minggu saya ada di Surabaya ini. Mula pertama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan, kalau saya bisa ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, saudara. Dan yang kedua, terima kasih untuk Ibu Eli yang memberikan kepercayaan bagi saya untuk menyampaikan pujian kesaksian di tempat ini. Saudara dikasih Tuhan, seperti saudara lihat, saya nggak punya jari tangan. Mungkin kaki bisa ditutupin, tapi kaki saya juga nggak ada jarinya, saudara. Kaki saya ini cuma setengah, seperti telapak, apa ya orang bilang kayak kaki gajah gitu, saudara. Saya akan bersaksi bagaimana Tuhan itu begitu dahsyat memanggil saya sehingga saya bisa menjadi seorang hamba Tuhan, saudara. Mungkin Bapak Ibu bingung dengan saya, sini ada Bapak ya, gitu kan, jadi saya panggil Bapak Ibu, kalau enggak ini gitu kan. Nah, saya itu lahir sebenarnya normal, saudara. Ketika saya lahir ke dunia itu normal, lengkap dengan jari tangan dan kaki itu semua ada. Enggak ada yang kurang dari saya, saudara. Tapi ketika saya berumur 1,5 tahun, saya mengalami kena sakit tetanus akibat dari kejepit pintu besi yang berkarat. Infeksinya terlalu dalam, kemudian dari jepit pintu itu jatuh lagi ke sebuah selokan, tambah lagi saudaraku. Kemudian saudaraku, orang tua saya bawa ke rumah sakit, sehingga di rumah sakit itu sudah dikatakan ini udah kena virus tetanus yang sangat-sangat dalam sekali, saudaraku. Akibat tetanus itu, saudaraku, seluruh tubuh saya itu hangus seperti arang dari ujung kaki sampai ke seluruh badan, saudaraku. Tapi bersyukurnya Tuhan tuh baik, saudaraku, masih menyisakan satu buat saya. Wajah saya nggak hangus, sehingga wajah saya masih tetap cantik, saudaraku. Kalau hangus kan nggak lucu ya, gitu kan. Ya, Tuhan tuh masih baik, saudaraku. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika itu dokter katakan kepada keluarga saya bahwa saya tidak bisa hidup lagi. Dokter memvonis saya, anak ini tidak punya harapan untuk hidup. Kenapa, saudaraku? Akibat tetanus itu menjalar ke seluruh jantung, saudaraku, dan dokter katakan umur anak ini tinggal 5 menit lagi, saudara. Dan dokter bilang gak mungkin anak ini bisa hidup, dia katakan. Mustahil anak ini bisa hidup. Tapi saya percaya dengan kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudaraku. Nah, singkat cerita dokter katakan kita tunggu waktu dalam waktu 5 menit. Kalau dalam waktu 5 menit anak ini tidak bergerak, berarti anak ini innalillahi wa inna ilaihi rojiun, saudaraku. Akhirnya apa? Mati, saudaraku, meninggal ya. Dan singkat cerita, puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kesempatan hidup buat saya. Kalau dokter katakan tidak mungkin, tetapi Tuhan bilang mungkin karena Tuhan mau pakai hidup saya, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, saya harus mengalami yang namanya diamputasi dari ujung jari sampai kehilangan jari tangan, saudaraku. Dan akibat itu dari umur 5 tahun saya mengalami kelumpuhan, gak bisa jalan, saudaraku. Tapi umur 7 tahun saya bisa jalan kembali, itu pun juga jalannya masih tertata-tata, saudaraku. Tapi saya bersyukur itu semua bisa istilahnya tuh saya bisa diberikan kehidupan sampai satu saat. Saya ini lahir dari keluarga yang bukan Kristen, saudaraku. Dan di dalam keluarga saya tuh gak ada namanya orang Kristen. Mama saya tuh orang yang sangat-sangat fanatik dengan orang Kristen. Dia benci dengan orang Kristen. Kenapa, saudaraku? Karena melihat tingkah laku orang Kristen yang katanya, dia bilang katakan apa? Sangat-sangat memalukan. Saya berharap di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan. Lalu kemudian Tuhan panggil saya tuh bukan karena ada orang yang mengajak saya, saudaraku. Tapi ketika itu saya dalam keadaan berputus asa, saya putus asa. Dulu saya tuh tipe orang yang minder, sangat minder, saudaraku. Saya nggak bisa bertemu orang satu sama lain begini bertatap muka, saudaraku. Kalau dulu ada orang liatin saya akan bilang gini, mau ngapain lihat, saya katakan. Mau lihat, mau ngatain gue ya, saya katakan. Kalau dulu, saudaraku, tapi kalau sekarang ada orang lihat saya, mau ngapain, ibu kenapa liatin saya, bu? Cantik ya lihat muka saya. Nah, berubah, saudaraku, setelah jadi anak Tuhan. Singkat cerita, saudaraku, setelah saya dirawat di rumah sakit selama 2 bulan, hampir 3 bulan dalam keadaan koma, udah gak ada lagi harapan hidup. Tetapi disitulah Tuhan memberikan kehidupan buat saya. Sampai satu saat, saudaraku, saya dalam keadaan putus asa, umur saya waktu itu 15 tahun. Saya berkali-kali mencoba untuk bunuh diri, saudaraku. Berapa kali saya coba dengan obat-obat gitu kan. Bahkan saya coba dengan pisau yang tajam gitu kan. Saya tancapin ke perut saya tapi gak pernah bisa, saudaraku. Gak pernah tembus. Sampai saya heran, ini pisau apa karet ya, saya katakan. Apa perut saya ini ada karet yang membal gitu kan. Tapi disitulah Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan mau pakai hidup saya, saudaraku. Sampai satu saat
di tengah-tengah keputusasaan saya saudaraku, Tuhan panggil saya masuk ke sekolah Alkitab Tawangmangu Solo saudaraku. Ketika saya di tahun 88 saya dibaptis menjadi anak Tuhan, itu prosesnya pun tidak mudah saudaraku. Saya harus melewati beberapa banyak proses, saya dibenci, saya dikucilkan, saya dibuang dari keluarga. Tapi hal itu tidak membuat saya menjadi mundur, tetapi semakin hari saya semakin cinta Tuhan saudaraku. Sampai pada satu saat saudara, Tuhan panggil saya masuk ke sekolah Alkitab. Tahun 96, Tuhan panggil saya masuk ke sekolah Alkitab di Tawangmangu Solo. Pada waktu Tuhan memanggil saya menjadi seorang hamba Tuhan, saya katakan saya enggak mau jadi hamba Tuhan, saya katakan. Jadi hamba Tuhan tuh enggak enak, saya katakan. Jadi hamba Tuhan itu selalu serba salah, saya katakan. Dan satu lagi saudaraku, saya pernah punya seorang guru sekolah minggu, itu ya, dulu dia tinggal di selatan, dia ngajar sekolah minggu itu di daerah barat di tempat saya saudaraku. Dari selatan dia tuh ngajar pakai sepeda ontel saudaraku. Kalau saya lihat dia, saya bilang, tuh hamba Tuhan seperti itu, saya katakan. Kere, saya katakan, saya enggak mau jadi hamba Tuhan, saya katakan. Enggak mau jadi hamba Tuhan. Tapi peneguhan Tuhan itu begitu luar biasa saudaraku. Berapa kali beberapa hamba Tuhan membuatkan saya bilang enggak, saya enggak mau jadi hamba Tuhan. Karena dari keluarga saya tuh enggak ada yang namanya hamba Tuhan saudaraku. Tidak ada saudaraku. Tapi peneguhan Tuhan buat saya begitu luar biasa. Sampai akhirnya saya menyerah dan saya menyerahkan hidup saya buat Tuhan. Dan secara full time saya menyerahkan hidup saya saudaraku. Saya melayani di salah satu gereja yang namanya gereja GPIA Immanuel. Dan Ibu Ros ini adalah salah satu sahabat saya di gereja itu saudaraku. Saya datang bersama teman-teman saya, Ibu Weli, Ibu Biutemi, dan yang lainnya saudara. Nah singkat cerita saudaraku, Tuhan membentuk saya proses demi proses. Saudara, meskipun saya seperti ini bukan berarti saya menjadi orang yang manja, yang maunya dikasihani saudaraku. Tidak, prinsip saya saudaraku dalam hidup saya saudara. Kalau saya masih bisa saya akan lakukan itu sendiri. Kecuali kalau saya udah gak bisa baru saya minta tolong sama orang. Tapi kalau masih bisa saya akan berusaha dengan kekuatan yang Tuhan kasih sama saya saudaraku. Dan sampai hari ini pun saya terapkan dalam hidup saya. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya melayani Tuhan sudah hampir kurang lebih 40 tahun saya melayani saudaraku. Bukan hanya melayani di kota, di desa, di pulau-pulau, di pedalaman saudaraku. Dan saya melayani enggak pernah bawa asisten. Padahal teman saya bilang, Ci bawa dong sekali-kali asisten buat temen lu. Nanti kalau ada apa-apa bisa buat bantu lu. Saya bilang enggak. Saya punya Tuhan yang hidup, yang menjadi penolong saya katakan. Kemanapun saya pergi pelayanan, meskipun itu daerah pedalaman masuk pun saya tetap sendiri dan saya berjalan bersama Tuhan dan Roh Kudus saudaraku. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan saudara. Saya melihat saudara semua cantik-cantik loh, sepatu saudara itu bagus-bagus. Kalau saya sepatu saya saudaraku, ini sepatunya unlimited, tidak ada yang pakai dan tidak ada yang jual. Satu-satunya, saya bersyukur kepada Tuhan, kalau sepatu ini udah rusak saya cuma bilang gini, Tuhan sepatu saya udah rusak. Terus nggak bisa beli di toko sepatu yang lain, saya katakan, ini gimana Tuhan? Apakah Juningsi harus nggak pakai sendal, nggak pakai sepatu? Tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan saudaraku. Ketika saya berjalan, disitulah Tuhan menunjukkan, ini sepatu buat kamu. Dan Tuhan itu luar biasa saudaraku. Saya bersyukur sepatu saya tuh nggak bisa ganti-ganti kayak saudara. Nggak bisa. Makanya kalau saudara bisa pakai sepatu gonta-ganti, bersyukur. Amin. Bersyukur. Ayo, yang malas-malas, yang cepat putus asa, yang suka mudah menyerah, bangkit mulai hari ini, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Kita jangan lihat kiri kanan, tapi lihat Tuhan. Tuhan yang hidup, Dia yang berkuasa atas hidup kita saudara. Dan saya bersyukur hari ini kalau saya bisa ada, saya melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan panggil saya berjalan bersama Tuhan dan Roh Kudus saudaraku. Dan puji Tuhan, hari ini, besok saya akan kembali ke Jakarta. Dan saya mohon bantuan dukungan doanya, biar kiranya Tuhan terus memberikan saya kekuatan kesehatan. Pada waktu saya mau berangkat ke Surabaya, saya sempat mengalami pendarahan saudaraku. Saya mengalami pendarahan karena ada ambeien saya yang sudah 25 tahun dioperasi gitu kan, kumat lagi. Pada waktu saya di kereta itu sempat pendarahan lagi saudaraku. Saya cuma bilang gini, Tuhan masa si Juningsi harus KO saya katakan. Masa si Juningsi harus ditolongin orang. Gak mau Tuhan saya katakan. Malu dong Tuhan saya katakan, saya hambamu. Dan pada saat pada waktu di kereta itu pendarahan terus menerus saya cuma bilang, Tuhan terima kasih. Terima kasih buat pendarahan yang keluar. Tapi saya percaya pendarahan itu akan stop setelah saya melayani Tuhan. Dan puji Tuhan hari ini saya sehat saudaraku. Amin. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu yang di tempat ini. Ayo pakai hidupmu untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan malas-malas. Sama Tuhan jangan hitung-hitungan saudaraku. Sama Tuhan jangan bilang aduh Tuhan saya capek. Baru kemarin saya jadi WL, sekarang WL lagi.
Jangan saudaraku. Saya bersyukur meskipun saya begini, saya menjadi tulang punggung keluarga saudaraku. Saya nggak pernah jadi beban keluarga, tapi saya menjadi tulang punggung keluarga dalam keluarga saya. Dan nama Tuhan tidak pernah dipermalukan kepada orang-orang yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Amin. Ya, itu saja kesaksian saya. Mungkin saya akan nyanyi satu pujian. Saya minta di bass, Pak. Di bass. Ajarku untuk mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Ajarku untuk mengerti rencana-Mu di hidupku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah yang gelap, ku tahu pasti Yesus besertaku. Ajarku untuk bersyukur dalam segala keadaan. Ajarku merasakan kasih-Mu yang sempurna. Sekalipun banyak hal yang takkan ku pahami, namun ku tetap percaya Kau setia. Jalan-Mu adil dan benar, rencana-Mu sungguh sempurna. Gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersama-Mu ku tak akan goyah. Amin saudara. Bersama Tuhan kita tidak akan pernah goyah. Andalkan Yesus dalam hidupmu, jangan andalkan kekuatanmu. Jangan andalkan hartamu, andalkan Yesus sebagai Tuhan yang hidup dan berkuasa saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan saudaraku, tangan ini yang bulat ini saudaraku, orang bilang kayak bakso saudaraku. Ponakan saya bilang tangan kuku kayak bakso. Saya katakan iya tangan saya kayak bakso. Tapi lewat tangan ini saudara tahu, saya bersaksi sedikit ya Bu, boleh ya. Satu kali saya pelayanan di Semarang saudaraku, di kota Semarang. Mungkin kalau Frans ada, Frans tahu ya. Itu karena udah waktunya mepet, teman saya tuh tunggu di bawah, dia klakson mobil, dia bilang, Ciuni, cepetan. Saya waktu itu lagi siap-siap pakai baju, mau udah lagi dandan gitu saudaraku ya. Lalu kemudian maaf, saya bawa baju tuh yang salah apa, kancingnya terlalu kecil saudaraku, maaf. Jadi kancingin baju tuh gak masuk-masuk, karena kecil banget itu kan. Sampai akhirnya dari pakai bedak sampai kena keringat jadi luntur saudaraku. Sampai akhirnya saudaraku teman saya teriak-teriak, Ciuni cepetan, udah telat. Iya, saya katakan iya tunggu. Saya katakan. Lalu kemudian saya bilang gini sama Tuhan, saya bilang Tuhan ini kancing baju gak mau masuk Tuhan. Masa saya lari ke depan minta tolong teman saya yang laki-laki, tolong dong kancingin baju saya. Ya opo ya toh, kan enggak toh. Saya bilang Tuhan ini gimana saya katakan. Lalu saya bilang gini, kancing. Lu jangan bikin malu gua dong, lu jangan bikin telat gua. Ayo kancing, masuk ya dalam nama Yesus. Masuk saudaraku. Tuhan kita luar biasa, amin. Satu lagi saudaraku, karena luntur, bedak gitu kan, otomatis kamu sini lagi kan. Saya dikasih diajarin teman, dia bilang, katanya, lu sekali-sekali dandan dong, sedikit dipoles. Dulu saya gak pernah dandan saudaraku, karena pikir saya malas gitu kan. Lalu kemudian, ya apa salahnya lah. Terus saya coba pakai itu. Biasa perempuan suka pakai blush on kan, ya kan, blush on merah-merah. Saya pakai koasnya tuh saya pakai, tiba-tiba tuh koasnya rusak saudaraku. Sampai saya bilang gini, aduh ini koas dari yang mahal, yang murah saya beli tetap aja kayak gini, gak menjamin gitu ya. Terus saya bilang ini gimana, masa saya pakai cuma setengah, ya kan gak mungkin, gak lucu kan gitu kan. Terus bilang Tuhan ini gimana, saya katakan koasnya rusak. Tuhan bilang apa, kamu kan punya tangan tuh, pakai tuh tangan kamu. Gimana caranya Tuhan? Saya bilang, ya pakai kamu gituin. Saudara, akhirnya saya blossom itu saya giniin saudara. Dalam nama Yesus. Ternyata lebih bagus daripada koas saudaraku. Allah kita dahsyat, amin. Makanya jangan cepat putus asa. Makanya jangan suka marah-marah sama Tuhan, amin. Ayo siapa yang sini masih suka marah sama Tuhan? Bertobat saudaraku.
Dan pada saat ini saudaraku, saya bersyukur Tuhan itu luar biasa. Amin. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersamamu ku tak akan goyah. Jalanmu adil dan benar, rencanamu sungguh sempurna, gunung batuku yang tak akan goyah. Kau memegang hari esokku dan menuntun setiap langkahku. Bersamamu ku tak akan goyah. Bersamamu ku tak akan goyah. Bersamamu ku tak akan goyah. Haleluya, Tuhan memberkati. Amin.